Seperti yang kita ketahui, bensin merupakan bahan bakar fosil yang paling sering kita gunakan. Penggunaan bahan bakar fosil yang terlalu berlebihan menyebabkan pencemaran udara yang berbahaya bagi tubuh manusia. Menurut Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup, Ibu Kota Jakarta menunjukkan status indeks kualitas udara yang tidak sehat pada tahun 2019. Adakah alternatif dari bahan bakar fosil yang ramah lingkungan untuk menghemat energi dan merawat bumi kita? Dan dengan permasalahan tersebut, adakah solusi agar udara di perkotaan kita menjadi lebih sehat? Hingga sekarang, negara kita Indonesia masih ketergantungan dengan negara lain untuk mengimpor bahan bakar, yang tercatat senilai lebih dari 330 triliun meliputi produk BBM dan minyak mentah pada tahun 2017. Dampaknya bukan hanya uang negara saja yang semakin terkuras, namun emisi yang diciptakan kendaraan bermotor membuat pemanasan bumi terus berkelanjutan atau efek gas rumah kaca dan terjadinya pemanasan global. Pada tahun 2015, Bapak Presiden kita Joko Widodo mengikuti perjanjian Global Paris Agreement bersama 196 negara lainnya yang berisi tentang komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan krisis iklim. Beberapa negara seperti Inggris, Jerman, dan Belanda telah mengumumkan larangan penjualan dan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil di jalanan pada tahun 2030. Pemerintah kita memiliki berbagai upaya demi menetralkan emisi gas rumah kaca yang ada. Upaya ini disebut juga dengan net zero emission yang ditargetkan sukses pada tahun 2060. Upaya yang dilakukan seperti penanaman bakau dan reforestasi hutan, pengurangan produksi limbah cair, hingga penghapusan subsidi BBM agar masyarakat lebih beralih ke kendaraan listrik. Menurut Bapak Presiden kita, Joko Widodo, kendaraan listrik dapat dipercaya efektif menurunkan jumlah emisi di perkotaan. Karena kendaraan konvensional menyumbang 70 hingga 80% dari emisi perkotaan di Indonesia. Dan terlihat pada ini menandakan pemerintah kita serius menangani emisi dengan kendaraan listrik. Namun untuk sekarang, mobil dan motor listrik di Indonesia masih cukup mahal. Dan kurangnya stasiun pengecasan yang membuat masyarakat ragu khususnya untuk membeli mobil listrik. Eits, tunggu dulu. Walaupun mobil listrik masih cukup mahal, mobil listrik memiliki berbagai keuntungan yang tidak dimiliki oleh mobil konvensional. Seperti biaya operasional, mobil listrik jauh lebih murah dibandingkan dengan mobil konvensional. Contohnya, biaya tempuh Jakarta-Denpasar hanya membutuhkan 200.000 dengan mobil listrik, dibandingkan dengan mobil konvensional yang membutuhkan 1,2 juta rupiah untuk jarak tempuh yang sama. Rata-rata mobil listrik memiliki berbagai fitur seperti head unit yang lebih besar, memiliki fitur kamera 360 derajat, menggunakan baterai tentunya, sehingga kita tidak perlu ke SPBU untuk mengisi ulang bahan bakar. Mesin pada mobil listrik tidak mengeluarkan suara, sehingga kita dapat lebih fokus pada perjalanan yang kita tempuh. Emisi yang dikeluarkan oleh mobil listrik sangat sedikit dibandingkan mobil konvensional. Maka dari itu, pengguna mobil listrik tidak akan terkena ganjil genap. Dan tentunya, kita tidak akan tersetrum pada saat hujan, karena mobil listrik telah terbukti dan teruji aman di berbagai jenis kondisi yang telah didesain aman terkena air. Rata-rata pengecasan mobil listrik membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam untuk mengisi daya dari 0 hingga 100 menggunakan fast charging dan membutuhkan waktu 5-8 jam menggunakan charging regular yang tersebar di 187 titik SPKLU di Indonesia dan akan terus bertambah. Dan juga kita dapat mengisi daya di rumah atau home charging menggunakan wall charger. Tenang saja, tagihan listrik untuk pengguna home charging mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 30% dari jam 10 malam hingga 5 pagi oleh PLN.
Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mogok karena kehabisan daya listrik, pada umumnya perusahaan atau brand mobil listrik telah menyediakan solusi dengan mobile charging service yang dapat membantu mentransfer daya dari mobil layanan ke mobil listrik pribadi. Jadi, jangan khawatir tentang infrastruktur dan regulasi dari kendaraan listrik. Karena ibaratnya telepon rumah, lama-lama beralih ke smartphone pribadi. Semakin lama pula, semakin banyak teknologi mutakhir demi menghemat energi di bumi kita. Ayo kita dukung upaya pemerintah dengan net zero emission demi mencapai cita-cita kita bersama, negara dengan netral karbon dan dengan mobil listrik. Terima kasih.